Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa alimna ta'wil, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengkaji tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 58 dan ayat 59. Kemudian kitab tafsir yang kita pakai adalah tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum ragadan. Al-ayah. Al-Baqarah ayat 58 dan 59. Secara umum intinya isi kandungannya ada 3. Yang pertama adalah berisi tentang kenikmatan Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kaum Bani Israel. Kemudian yang kedua berbicara tentang perintah Allah yang Allah sampaikan kepada kaum Bani Israel, yaitu mereka harus melaksanakan tobat. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 58. Kemudian yang ketiga berbicara tentang siksaan balasan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Mereka itulah adalah orang-orang yang zalim. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 59. Sebelum kita masuk ke dalam ayat ini, dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 22, Allah pernah memerintahkan kepada Bani Israel supaya mereka berjihad, melaksanakan perang, memerangi orang-orang kafir yang ada di Baitul Maqdis atau di Palestina. Tetapi mereka tidak mau melaksanakan jihad itu karena dengan alasan mereka lemah atau merasa hina. Nah, kemudian Allah menghukum mereka dengan cara mengasingkan orang-orang Bani Israel di sebuah lembah yang ada di antara Syam dan Mesir yang kemudian dikenal dengan sebutan Lembah Tih, yang luasnya itu sekitar 9 parsah. Satu parsah itu sekitar 5,5 km. Dengan demikian 9 kali 5,5 sekitar 49 km persegi. Di dalam lembah tersebut, orang-orang Bani Israel tinggal selama 40 tahun dalam keadaan kebingungan atau linglung. Salah satu cirinya atau buktinya adalah, jadi suatu ketika mereka itu melaksanakan bepergian, ya, di pagi hari, ternyata di sore hari itu berada pada tempat yang sama, tidak ada hasilnya, tidak berlanjut kepada tempat yang lain, ya, maka mereka bingung dan linglung. Singkat cerita, setelah Allah membebaskan Baitul Maqdis atau Palestina itu dari cengkraman orang-orang kafir, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini yang berisi tentang perintah untuk memasuki Baitul Maqdis atau Palestina. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami mengatakan, kata Allah, lahum, kepada orang-orang Bani Israel setelah mereka itu keluar dari lembah Tih yang ada di antara Syam dan Mesir itu. Kemudian kata Allah, sekarang masuklah kalian ke kampung ini. Yang dimaksud dengan kampung tersebut adalah Baitul Maqdis. Inilah yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 21. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa hadhil qaryah tersebut, kampung tersebut maksudnya adalah Aryaha, kampung Aryaha, tetapi maksud tersebut tentunya adalah sangat lemah karena bertentangan dengan pendapat yang lebih kuat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya kata Allah, "Fakulu minha haitsu syi'tum ragadah." Makanlah kalian ketika kalian masuk ke dalam Baitul Maqdis, ke wilayah Palestina. Sesuka kalian, bebas kalian menikmati anugerah rezeki yang Allah berikan, yang Allah sediakan di dalam Baitul Maqdis itu. Tetapi kata Allah, catatannya, aturannya adalah wadkhulul baba sujada. Masuklah kalian ke Baitul Maqdis itu dengan cara bersujud. Maksudnya adalah dengan cara membungkukkan, mendoyongkan badan seperti halnya kita melaksanakan ruku sebagai sebuah rasa syukur
penghormatan, kemudian merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi membebaskan atau menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh rendah hati masuk ke dalam kota Mekah, kemudian dia memohon ampunan, berzikir kepada Allah, bahkan Nabi sendiri melaksanakan sholat sebagai bukti rasa syukur sudah terbebas atau sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kota Mekah itu. Nah, kemudian kata Allah selanjutnya, waqulu, dan katakanlah oleh kalian wahai Bani Israel, mas'alatuna hittatun, keinginan kita adalah untuk pembebasan dosa. Artinya Allah memerintahkan kepada orang-orang Bani Israel untuk melakukan tobat. Ketika kalian bertobat, kata Allah, nangpir, maka pasti kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan bukan hanya diampuni dosa-dosa kalian, tetapi bakal ditambah dengan pahala yang berlipat ganda. Nah, kita tahu dalam qiraah yang lain bukan nakbir bacanya, tapi tubar atau yukbar. Pada intinya adalah sama. Ketika orang-orang Bani Israel bertobat kepada Allah, maka pasti Allah akan menerima tobat mereka itu. Hanya saja faktanya ketika kaum Bani Israel diperintahkan untuk bertobat kepada Allah, ada yang melaksanakan perintah itu, artinya mereka melaksanakan tobat, bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya. Ada juga orang yang tidak melaksanakan perintahnya. Yang kedua inilah masuk kategori orang yang zalim. Disebutkan dalam kalimat fabadalal ladzina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Di antara orang-orang Bani Israel tersebut ada yang menukar, menggantikan ucapan yang diperintahkan oleh Allah itu dengan ucapan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Allah memerintahkan kepada mereka dengan kalimat hittatun supaya mereka tobat, Allah menghapuskan dosanya. Tapi yang mereka katakan adalah hintotun, artinya adalah biji gandum. Nah, kemudian bahkan mereka itu wadakhalu yazhabuna ala astahihim, mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka hendaklah masuk ke Baitul Maqdis itu dengan penuh rasa syukur, kemudian rasa rendah hati. Tapi yang mereka lakukan adalah justru mereka dengan penuh kesombongan, bahkan wadakhalu yazhabuna ala astahim, mereka berjalan dengan cara ngesot atas pantat-pantat mereka. Fa'anzalna, maka Allah menurunkan atas orang-orang yang zalim tersebut rijzan, dengan suatu adab atau siksa. Kita lihat di dalam kalimat fa'anzalna alal ladzina dzalamu, tidak, dalam ayat ini tidak mengatakan fa'anzalna alaihim, karena alladzina dzalamu sudah disebutkan sebelumnya. Nah, kenapa tidak disebutkan dengan domir tapi dengan isim dohir? Ternyata wad al-dohir modi al-mudmari mubalaghatan fi takbih syanhim, untuk menunjukkan betapa sangat jeleknya keadaan mereka, yaitu orang-orang yang zalim dari kalangan Bani Israil itu sendiri. Maka akibatnya apa? Rijzan, Allah menimpakan siksa azab berupa wabah penyakit dari langit disebabkan kefasikan mereka. Khurujihim anitu'ati, berupa kefasikan atau keluarnya mereka dari ketaatan kepada Allah. Akibatnya apa? Fahalaka minhum fi sa'atin sab'una alfan. Pada saat itu orang-orang Bani Israil yang zalim kepada Allah, tidak mengindahkan perintah Allah, meninggal mencapai 70.000 orang. Ala kulli hal, dari Al-Baqarah ayat 58 dan ayat 59 ini memberikan pesan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah dengan cara melaksanakan perintah Allah untuk bertobat, untuk beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan perintah Allah, balasannya, pahalanya akan kembali kepada kita.
Sebaliknya, ketika kita tidak melaksanakan perintahnya pun, artinya kita melakukan kezaliman, itu pun balasannya, siksaannya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Artinya, ketika kita melaksanakan perintah Allah, sama dengan mencintai, menyayangi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, pesannya adalah ketika kita masuk ke dalam rumah yang suci, masjid, seperti Baitul Muqaddas, kemudian Mekah, Madinah, ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi, kemudian masjid-masjid yang ada di sekitar kita, maka masuklah dengan penuh rasa tawadu, rendah hati, seperti halnya yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.